kalau Yesus itu Allah itu sendiri, yang membangkitkan Yesus siapa, Pak? Oke, 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus 6 ayat berapa tadi? Yang tanya tadi? Ya 14 ya. Mau dibilang Yesus dibangkitkan Allah benar karena ada ayatnya, termasuk Kisah 2 ayat berapa? 32? Ya, oke. Yesus dibangkitkan Tuhan, dibangkitkan Allah, betul. Tapi jangan lupa Yohanes 10:18, aku bisa mengambil kembali, aku menyerahkan nyawaku, apa yang aku kehendaki, dan aku bisa mengambilnya kembali. Kok begitu? Aku sendiri Allahnya kok. Kisah 2:36, Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan, dan Kristus Tuhan itu pasti roh. Kristus itu artinya Mesias, roh Allah. Jadi Yesus yang bangkit itu oleh Thomas saja, ya Tuhanku, ya Allahku, my Lord, my God. Tapi dia lagi menampakkan diri ya 40 hari. Kan nunjukin makan ikan goreng nggak mancur di sini. Nah, itu membuktikan nggak disalib itu. Nggak disalib. Lah kan suruh sini Thomas. Nih pegang bekas ya. Bekas luka, bukan luka. Bekas luka. Nih bekas luka. Kan Thomas bilang sebelum aku nih sama ini. Tapi apakah semua tubuh Yesus itu nggak ada yang mati? Kisah 2 ayat 32, betul? Tubuhnya tidak bisa binasa, betul nggak? Kisah 2:32, betul nggak? Cek Pak. Ya, saya dengar tadi waktu Pak HTD itu ngomong sama Pak Budi juga pakai Mono itu. Ya. Ya, jadi kalau Pak HTD pakai perspektif kayak begitu, ada loh. Ketika Yesus umur 8 hari dia disunat. Nah, itu kulub Yesus, tahu kan? Kulub Yesus itu ikut naik ke surga nggak? Nah, coba. Tadi saya kan katanya tubuh Yesus itu kan nggak bisa binasa. Iya. Ada satu, makanya saya Iya. Jadi Yesus menjadi manusia 33 tahun, kayaknya semua pada ngerti ya. Saya ingin kasih tahu. 1 sampai 12 anak laki-laki. Rambutnya juga dipotong, mimik susu ASI dari ibunya juga, ya toh. Seperti anak laki-laki biasa. Karena Lukas 2 ayat 7, seorang anak laki-laki malah dilengkapi anaknya yang sulung. Ya anak laki-laki biasa, ya. Disunat ya disunat biasa, ya. Disunat biasa seperti itu. 1 sampai 12. Jadi ketika 1 sampai 12 jangan ngomong dong dia Tuhan atau belum. Ya, belum. Ya, dia anak laki-laki biasa. 12 sampai 29 ketika dia debat sama ulama, lalu Yesus berkata, "Bukankah aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Artinya aku sekarang udah dewasa. 12 tahun itu sudah dianggap akil balik. 12 tahun Lukas 2:51-52 dia ada di Nazaret. New Testament ini membuat satu statement dengan narasi ada kota yang namanya Nazaret di era Bait Suci kedua kan gitu. Nah, kalau kita pakai logika kita mau belajar nih, kita cari nih sisi historis kota Nazaret. Apakah ada di era Bait Suci kedua kota yang bernama Nazaret? Sementara kalau lihat dari sisi historis, Nazaret itu belum ada di era Bait Suci kedua. Bait Suci kedua 800 sekian ya. Yes, tahun 33 Masehi aja. Di 70 Masehi aja belum ada, Bait Suci kedua hancur, belum ada kota Nazaret. Tahun 30 tahun 1 Masehi Bait Suci kedua kan hancur tahun 70 Masehi. Itu kota Nazaret belum ada, Pak Dede. Alkitab menulis Nazaret, Pak. Aku mau komen apa ya, Pak? Alkitab menulis Nazaret nggak cuma sekali di Matius, Markus. Ya, berarti kan klaim itu, Pak. Klaim yang dibuat oleh New Testament. Ya nggak ada, Pak. Nanti kalau bicara Alkitab, nanti ya. Tapi Alkitab menulis Nazaret ya. Saya ingin New Testamentnya sudah kita lampaui yang namanya 70 ya. Septuaginta kita meningkat ke 1963. Wes nek mau bahas Alkitab itu nanti tak ceritain ya, tak ceritain bagaimana Alkitab itu corrupted ya atau dicemarkan. Bagaimana Alkitab itu corrupted ya atau dicemarkan. Jadi yang salah yang mana? Nggak ada yang salah, yang benar ya Alkitab. Alkitab yang benar. Bentar Pak Didi. Ortodok jumlah kitabnya kan paling tebel 85. Katolik 75. Reform yang Pak HTD pegang 66. 66. Nah, yang salah yang mana? Silakan.